mempunyai bukti tentang masuknya TKA atau tenaga kerja asing ke Indonesia. Waktu satu pesawat diambil videonya dan ditelusuri sampai ke pabrik, dan di situ ada perbedaan kantin TKA sama TKI. Ya perbedaannya jauh ya, lebih bagusan TKA daripada TKI. Gini ya, karena aku pernah bekerja di pabrik garmen besar selama 5 tahun. Ya tentunya sebelum twing. Nah, garmenku itu kan mayoritas bos-bosnya itu kan orang India dan orang Cinanya tuh ya beberapa lah, 1, 2 atau 3 ya di situ. Nah, karena ini pabrik besar ya, ada hall A, hall B, hall C, hall D, hall E, ada pula laundry, bordir, apalagi ya namanya admin kan tempat pembukuan. Itu pun pastinya ada TKA-nya ya. Karena apa? TKA diambil untuk memberi arahan atau memberitahu TKI yang bekerja sebagai bawahan TKA. Itu ya yang aku tahu dan aku alami sendiri. Nah, karena mungkin pengalaman TKA lebih daripada TKI, maksudnya tentang mesin-mesin yang ada di pabrik ya. Nah, TKA ini contohnya ya, misalnya di manajer hall A, manajer hall B, dan seterusnya. Itu ada manajernya masing-masing. Mungkin ada supervisor yang dari TKA, terus nanti bawahnya baru TKI. Ya, itu sepengetahuanku. Nah, di situ TKA ya istilahnya menjadi atasan TKI untuk memberitahu cara kerja mesin ini seperti ini. Kalau ada kerusakan mesin ini harus gini ya. Kebetulan aku dulunya di bordir. Bordir itu kan mesinnya tuh sekali bordir itu 20 ya, 20 tuh panjang. Mungkin panjangnya berapa meter atau 3 atau 4. Nah, waktu di bordir itu kebetulan mesinnya dulu ada berapa ya? Mungkin 16 ya. 16 unit. Itu kan mesinnya beda dari, ada 2 merek kalau nggak salah ya, seingatku 2 merek. Nah, setiap merek itu cara kerjanya beda. Ya semua pakai komputer, tapi kan mungkin ya istilahnya HP lah. HP itu semua kan judulnya HP, ada merek ini, ada merek itu, tapi kan cara kerjanya hampir sama tapi beda. Ya. Nah, di situ kembali lagi ke bordir, itu kan punya manajer India, terus supervisornya itu TKI ya, waktu itu perempuan atasan saya. Nah, di situ manajer saya tuh nggak ngasih arahan, cuman kalau ada mesin datang itu panggil TKA, atau enggak yang punya, misalnya pabrik saya beli mesin di tempat A ya, terus nanti mekanik A datang memberi arahan kepada mekanik tempat kerja saya, tempat bordir itu.
dikasih arahan ini. Beda kalau si mesin jahit. Mesin jahit itu kan banyak ya, otomatis satu pabrik itu ya. Itu kepala corane iki apa ya? Ya kepala mekanik lah. Ya itu ngasih ngasih apa? Ngasih kasih paham sama TKI ini gini caranya. Kalau kalau di tempatku border itu kan mesinnya besar, jadi setiap beli mesin mekanik dari apa yang ditempati beli mesin itu datang ngasih gini. Nah itu ya kita sih emang kadang butuh TKA. Kalau setelah aku dipindahkan dari border ke mesin jahit semuk, itu mesin jahit yang paling rumit, butuh kesabaran ekstra. Di situ perpaduan. Kalau mesin jahit semuk itu yang belum pernah lihat ya bisa searching mesin jahit semuk itu seperti apa, yang bikin kerut gini loh. Ya, gelombang-gelombang kecil itu mainnya benang jahit sama benang karet ya. Di situ kalau benang karet tarikannya tidak stabil, itu jahitan tidak bisa sempurna. Misalnya 10 jarum ya, 5 ini jalan satu aja yang corone kenceng itu mungkin nyangkut sesuatu, itu bisa jahitan perot itu enggak stabil 5 ya. Kalau 10 mungkin bisa 2 kali jalan ya. Itu yang pengalaman yang paling apa ya, susah buatku tuh di mesin jahit semuk. Tapi seneng bisa, enggak semua orang bisa merasakan mesin jahit semuk, karena aku tuh dulu suka tantangan dikasih jabatan untuk menjadi apa, recorder itu apa, nyateti absen daftar hadir, itu saya nggak mau. Saya cuma masih ingin petualangan di mesin seperti itu waktu itu. Nah itu pun pertama mesin datang beli dari pabrik A ya. Pabrik A ngasih petunjuk sama TKA asal India ini, kepala mekanik. Nah dikasih tahu, terus sang TKA India ini ngasih paham ke TKI Indonesia. Ini. Kalau TKI Indonesia ini kesulitan memanggil TKA India ini. Itu yang aku tahu. Intinya gini ya. Ya mungkin Ivan 17 belum atau apa ya, intinya belum pernah merasakan kerja di pabrik besar, pasti agak heran ya. Karena di setiap pabrik besar garmen maupun apa pabrik lainnya pasti butuh TKA ya. Dari segi gaji emang beda, dari segi makanan mungkin ya juga beda. Karena apa, mungkin TKA itu kan belum bisa adaptasi dengan makanan kita. Kalau aku dulu di tempat kerja itu idenya pulang ke apartemen. Ya pernah masuk apartemen ya, makanya tidak sama seperti kita. Paling yang sama kebanyakan nasi goreng ya itu. Kalau mungkin ini yang di video TKA asal Cina, mungkin masakannya pun dari yang berbau-bau Cina ya, mungkin dibedakan lah ya. Ginilah hal-hal yang apa sih, kalau belum tahu alurnya ya jangan dibikin gaduh seperti inilah. Kasihan masyarakat kita itu masih ya, intinya lagi mau bangkit karena keterpurukan corona selama 2,5 tahun ini ya. Jangan ditampilkan berita-berita yang bikin
terombang-ambing masyarakatnya. Ayolah kita saling bekerja sama untuk membangun negeri kita ini, negeri tercinta. Ya. Karena kita makan, bernapas di negara kita, di negara Indonesia tentunya, ya. Kalau hanya untuk mencari popularitas, mencari viewers, ya boleh-boleh saja, tapi ya jangan sampai membuat masyarakat kita itu jadi bingung. Kalau yang belum berpengalaman, ya, kok gini ya, kok gitu ya. Bagi kalian yang melihat video-video yang membingungkan, ya jangan diambil ke pikiran, fokus ke realita hidup kita masing-masing, ya. Itu. Nah, dulu aku juga pernah di pabrik itu snack, ya lumayan ternama sih. Dulu kalau di pabrik snack ini beda ceritanya, nggak ada TKA-nya. Cuman kalau beli mesin, mekanik dari yang dibeliin mesin ini datang ngarahkan. Mungkin kan kalau di snack ini kan cara kerjanya ringan. Ya dulu aku kan nggak pakai sistem komputer kayak di bordir. Cuman ini diginiin, intinya cara mengoperasionalkannya mesin tuh mudah. Kalau waktu aku di mesin di pabrik snack gitu ya, itu dulu aku di bagian coating itu memasak ciki, dikasih bumbu gitu ya, bermandi minyak, iya, sampai pakai apa itu, perlak, apa, perlak, sampai pakai celemek perlak itu ya, kaku lah. Seneng bisa sekarang bisa dibuat cerita. Dulu ya menjalaninya ya happy aja. Kebetulan supervisor saya itu orang Indonesia, yang waktu di pabrik snack itu nggak ada TKA-nya, cuman kalau mesin baru datang baru TKA-nya ngasih arahan, ini gini. Kita sudah paham ya sudah. Mekanik lokal bisa membetulin. Beda kalau di garment itu ya. Kalau di tempatku itu dulu bordir kan pakai sistem komputer gini. Ya. Setiap pabrik yang beroperasi beda mesinnya, beda pula cara penggunaan mesinnya, ya. Waktu aku diperbantukan, snack kan lagi sepi, diperbantukan ke permen itu packing, bagian packing itu mainnya tenaga kita. Kalau kita bisa cepat berarti bisa dapat target cepat, ya. Itu yang pakailah ceklek gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau kalian yang awam dengan dunia industri, ya nggak usah ambil pusing lah. Tetap kembali ke diri kita, fokus dengan kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, ya, supaya kita bisa tentunya hidup lebih makmur dan damai. Itu ya. Oke.